yang berbahagia, salam sehat dan salam sejahtera selalu. Jumpa lagi dengan saya Onges Wijaya. Pada hari ini akan memberikan sharing tentang prediksi tahun 2025 atau tahun ular kayu. Nah, para pemirsa, ini buku saya yang ke-25 yang sudah terbit. Ya, di dalamnya akan mengupas tuntas tentang peruntungan nasib Anda, kemudian karir Anda, bisnis Anda, perjodohan Anda, rumah tangga Anda, kesehatan Anda. Dan buku ini juga akan mengupas tentang hari-hari baik dan hari-hari naas, serta tip penolak balak bagi Anda yang sionya kurang beruntung. Nah, bagaimana perjalanan tahun ular 2025 ya, ular kayu, itu tahun yang misterius dan kontroversial. Maka pastikan Anda akan ikuti bagaimana perjalanan ke-12 sio di tahun ular kayu 2025. Nah, kawan-kawan, tentunya Anda ingin lebih paham lagi bagaimana tahun 2025 ini adalah tahun yang sangat misterius, maka Anda bisa saksikan video berikut ini. Tahun 2025, tahun ular kayu. Tahun yang misterius dan kontroversial. Setelah melewati hari-hari yang diwarnai ketegangan, saatnya kini kita dapat bernapas lega. Lewat tengah malam tanggal 29 Januari 2025, perjalanan waktu di bawah kekuasaan Sang Naga Kayu akan segera berakhir. Digantikan fajar baru yang menjanjikan harapan dan kemajuan dalam bimbingan Sang Ular Kayu yang akan mengiringi peruntungan nasib Anda. Secara umum, tahun ular bukanlah tahun yang stabil. Suhu politik yang tak menentu serta ketegangan yang terjadi di tahun lalu masih berimbas di tahun ular ini. Begitu pula gejolak ekonomi dan ketidakpastian hukum masih ikut mewarnai, seperti halnya sifat ular yang misterius. Hal-hal yang kontroversial dan tak terduga masih akan sering terjadi. Kalau kita tengok kembali sejarahnya, maka kita akan melihat bahwa tahun ular memang tak pernah tenang. Ini mungkin dikarenakan ular adalah kekuatan negatif terkuat dalam siklus ke-12 sio dan tahunnya jatuh sesudah naga yang merupakan kekuatan positif terkuat. Sejumlah besar bencana yang diawali pada tahun naga cenderung untuk mencapai puncaknya justru pada tahun ini. Kedua sio ini memang erat berhubungan dan malapetaka yang timbul dalam tahun ini kerap merupakan akses dari tahun naga. Tahun ular disebut juga tahun diplomasi. Untuk itu perlu adanya goodwill dan dari kalangan elit politik agar lebih mementingkan kesejahteraan rakyat banyak daripada kepentingan golongannya. Duduk bersama memecahkan masalah bangsa dengan hati yang jernih dan tidak mengedepankan ego masing-masing. Penyelesaian masalah di masa lalu sebaiknya dilakukan lewat perundingan-perundingan dan tetap mengutamakan penegakan hukum. Tahun ular adalah saat untuk mawas diri dan berbenah, untuk menyimpan tenaga serta uang. Ingatlah, air yang menggenang tenang biasanya dalam air yang kelihatannya tenang tapi besar kemungkinan ada arus deras di dalamnya. Tahun ini umumnya terjadi pemalsuan, penipuan, ketidakjujuran politik baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Tahun ular adalah tahun yang berjaya bagi penipu, manipulator, dan koruptor. Jadi selalu waspada dan berhati-hati. Tahun ini merupakan tahun yang menggairahkan untuk bercinta, berpacaran, dan skandal-skandal yang sejenis. Bagi beberapa orang, saat ini adalah tahun yang penuh perubahan mendadak dan drastis dari kemujuran ke malapetaka atau sebaliknya. Bidang seni, tari, busana, hiburan, industri jasa, musik dan teater akan lebih berkembang dan orang banyak akan berjuang bagi kehidupan yang lebih intelek. Sumbangan-sumbangan besar juga akan berdatangan dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi.
Di bidang bisnis, setiap keputusan bisnis perlu dipertimbangkan lebih matang agar Anda dapat terhindar dari kerugian dan penyesalan yang berkepanjangan. Hindari spekulasi dan bisnis yang berisiko tinggi. Perlu juga mengintip apakah sionya jong atau tidak di tahun ini. Jangan tergiur mendapatkan keuntungan secara mudah, namun bermasalah yang akhirnya dapat menjerat Anda kepada permasalahan hukum, serta dapat menghancurkan reputasi dan kredibilitas yang telah lama Anda bangun. Bidang bisnis yang berprospek bagus di tahun ular kayu 2025. Sesuai dengan siklus produktif, bidang bisnis yang memiliki prospek bagus di tahun ular kayu 2025 adalah bidang otomotif, elektronika, industri logam atau emas, makanan, bahan bakar, batu bara, perkayuan, mebel, dan interior. Bidang bisnis yang mengalami kendala di tahun ular kayu 2025. Sebaliknya, bisnis yang berelemen air dan tanah banyak mengalami kendala, yaitu properti, hasil bumi, sembako, pertanahan, minuman, pertanian, perikanan, kertas, agrobisnis, garment atau tekstil, dan perdagangan saham atau falas. Di bidang ekonomi, meski recovery berjalan agak lambat namun mantap. Oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih ketat, peningkatan produktivitas yang diimbangi dengan efisiensi tinggi. Hal ini untuk menekan tingkat kebocoran yang diprediksi tetap tinggi. Dalam penggunaan keuangan, lakukan prinsip uang ketat dengan mengendalikan perilaku konsumtif dan menerapkan skala prioritas dalam pembelian sesuatu. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan tak terduga yang setiap saat dapat terjadi. Di bidang politik, meski situasi belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya setelah pemilu digelar, namun ada harapan akan ada kemauan dari para elit politik untuk duduk bersama mencari terobosan baru dalam mengatasi permasalahan bangsa ini. Juga dibutuhkan kejernihan pikiran dan tindakan rasional dari pimpinan bangsa sehingga harapan rakyat segera bebas dari keterpurukan bisa direalisasikan. Di bidang karir, usaha keras memang diperlukan, namun jangan berlebihan atau di luar batas kewajaran. Akibatnya dapat mengganggu keseimbangan badan dan penyakit silih berganti datang, karena bagaimanapun kesehatan yang prima merupakan tonggak utama dalam menunjang keberhasilan di bidang karir. Di bidang asmara atau perkawinan menunjukkan kestabilan bila dibandingkan tahun lalu. Kasus-kasus perselingkuhan atau perceraian cenderung mengalami penurunan. Hal ini terkait adanya komitmen sang ular atas kesetiaan dengan pasangannya. Jadi perlu adanya penyegaran agar hubungan asmara atau perkawinan tetap hangat dan menyenangkan. Di bidang kesehatan, jenis penyakit yang potensial di tahun ular adalah penyakit yang berhubungan dengan jantung. Disarankan untuk mengurangi kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, dan makanan berlemak. Perbanyak makan sayur dan buah-buahan serta berolahraga secara teratur juga bisa menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat yang cukup. Secara prinsip, Anda tentu berharap agar di tahun 2025 hasil yang diraih harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selain dibutuhkan usaha yang lebih keras, diharapkan Anda memanfaatkan kelebihan yang dimiliki untuk mengiringi Anda mencapai puncak kesuksesan. Sio-sio yang bernasib mujur dan bersinar peruntungannya di tahun ular kayu 2025. Dalam berbagai prediksi kuno tentang cap Jisio, ada beberapa sio yang sehati dengan ular dan diprediksi bersinar peruntungan nasibnya. Hal ini terkait dengan tingkat kecocokan hubungan antar sio, siklus produktif atau destruktif antar elemen.
Di tahun 2025, sio-sio yang bersinar peruntungannya adalah sio kerbau, sio ular, sio kuda, dan sio ayam. Sio-sio yang kurang beruntung atau jong di tahun 2025. Ada beberapa sio yang diprediksi mengalami banyak kendala, terutama yang berelemen atau berunsur air dan tanah, yaitu sio macan, sio kambing, sio monyet, dan sio babi. Sio-sio yang peruntungannya datar ialah sio tikus, sio kelinci, sio naga, dan sio anjing. Bencana alam yang perlu diwaspadai di tahun ular kayu 2025. Terjadinya fenomena alam ini bisa disebabkan oleh faktor kesalahan manusia sendiri, juga sekaligus merupakan peringatan dari Tuhan agar kita senantiasa menjaga alam semesta ini. Bencana alam yang berpotensi besar di tahun ular kayu 2025 adalah tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, dan tenggelamnya kapal laut. Secara prinsip, Anda tentu berharap agar di tahun 2025 hasil yang diraih harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selain dibutuhkan usaha yang lebih keras, diharapkan Anda memanfaatkan setiap kelebihan yang dimiliki untuk menyiasati sang ular yang paling misterius. Tentunya tidak cukup dengan kekuatan fisik semata, namun juga harus diimbangi dengan pikiran yang jernih, pengendalian diri, serta sikap yang rasional. Ringkasnya, kunci utama untuk tetap bisa survive dan sukses di tahun 2025 adalah dengan meningkatkan produktivitas, disertai efisiensi tinggi, mempertebal iman dan keyakinan, serta berpikir jernih dan bersikap rasional untuk mengiringi Anda mencapai puncak kesuksesan. Kawan-kawan, itulah tadi prediksi tahun 2025, tahun ular kayu. Tentunya Anda bisa mengetahui bagaimana sio-sio yang beruntung dan sio-sio yang jong. Anda ikuti tadi di video tadi, dan Anda pastikan ya sio Anda baik di tahun 2025. Dan tentunya kawan-kawan, ini adalah sebuah ramalan. Ramalan itu bisa benar dan bisa salah, tapi semuanya pastikan serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi jika Anda ingin melangkah aman di tahun 2025 atau tahun ular kayu, maka pastikan Anda dapatkan bukunya langsung ke Suhu Ong S. Wijaya. Karena buku ini tidak beredar di toko buku, maka pastikan Anda segera pesan, karena buku ini sangat terbatas sekali ya, agar Anda bisa menapaki tahun 2025, tahun yang misterius dan kontroversial. Oke, para pemirsa, itulah yang bisa saya sampaikan di sharing pada hari ini tentang bagaimana tahun 2025, tahun ular kayu, tahun yang misterius dan kontroversial. Oke, sampai jumpa. Saya Suhu Ong S. Wijaya.